Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah, NIM 1914040055 dari Tadris Matematika B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi rekursif, poset, aljabar boolean, gerbang logika, konsep dasar graf, derajat titik, penyajian sederhana matriks, lintasan terpendek, algoritma traksa, pohon, dan serta pohon rentang. Dengan studi Matematika Dikstrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami. Baiklah, kita masuk pada penjelasan materi. Yang pertama yaitu relasi rekursif, yaitu suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan suatu rumus untuk menyatakan AN ke dalam suatu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut. Untuk suatu bilangan bulat non-negatif n, suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Contoh, misal AN barisan yang memenuhi relasi rekursi AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2 untuk N besar sama 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A2 dan A3. Jawab, karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka A2 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian karena A3 sama dengan A2 dikurang A1, maka A3 sama dengan 2 dikurang 5 menghasilkan min 3. Selanjutnya menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Kita langsung masuk pada contoh. Gunakan fungsi pembangkit biasa untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut. A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3, AN sama dengan 2AN dikurang 1, ditambah 4 pangkat N dikurang 1 dengan N besar sama 2. Maka penyelesaiannya kita misalkan Px adalah fungsi pembangkit biasa barisan AN, maka menurut definisi Px sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X berpangkat N. Karena untuk N besar sama 2, AN sama dengan 2AN dikurang 1 ditambah 4N dikurang 1. Kalau kedua ruas dari persamaan ini dikali dengan X berpangkat N, kemudian dijumlahkan untuk N sama dengan 2 sampai N sama dengan tak hingga, diperoleh sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN X berpangkat N sama dengan sigma dari N sama dengan 2 sampai tak hingga 2A N dikurang 1 ditambah N berpangkat N dikurang 1 dikali X berpangkat N ekuivalen dengan sigma N dari 2 sampai tak hingga AN X berpangkat N sama dengan 2 sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN dikurang 1 X berpangkat N ditambah sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga dari 4N berpangkat 1 dikali X berpangkat N. Kemudian kita selesaikan satu persatu dari ruas. Kita mulai dari ruas kiri persamaan, di mana sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga dari AN X berpangkat N sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga AN X berpangkat N dikurang A0 dikurang A1 X sama dengan Px dikurang 1 dikurang 3X. Kemudian ruas pertama dari ruas kanan persamaan adalah sigma dari N sama dengan 2 sampai tak hingga dari AN dikurang 1 X berpangkat N sama dengan 2X sigma dari N sama dengan 2 sampai tak hingga dari AN dikurang 1 X pangkat N dikurang 1 sama dengan 2X buka kurung sigma dari N sama dengan 2 sampai tak hingga
dari A N dikurang 1 dikali X berpangkat N dikurang 1 dikurang A0 sama dengan 2X dikali PX dikurang 1 menghasilkan 2X PX dikurang 2X. Kemudian suku kedua ruas kanan persamaan. Penyelesaiannya adalah sigma dari N sama dengan 2 sampai tak hingga dari M4N kurang 1 dikali X berpangkat N sama dengan X sigma N dari 2 sampai tak hingga dari M4 berpangkat N dikurang 1 dikali X berpangkat N dikurang 1 sama dengan X buka kurung sigma N dari 2 sampai tak hingga dikali 4X berpangkat N dikurang 1 dikurang 1 sama dengan X dalam kurung 1 per 1 dikurang 4X dikurang 1 sama dengan 1 per 1 dikurang 4X dikurang X. Sehingga persamaan menjadi PX dikurang 1 dikurang 3X sama dengan 2X. PX dikurang 2X ditambah 1 per 1 dikurang 4X dikurang X. Ekuivalen dengan PX sama dengan 1 dikurang 3X per buka dalam kurung 1 dikurang 4X dikali 1 dikurang 2X. Karena 1 dikurang 3X per 1 dikurang 4X dikali dengan 1 dikurang 2X sama dengan setengah per 1 dikurang 4X ditambah setengah per 1 dikurang 2X, maka PX sama dengan setengah di dalam kurung 1 per 1 kurang 4X ditambah 1 dikurang 1 per 1 dikurang 2X sama dengan setengah dari sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali 4X berpangkat N ditambah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali 2X berpangkat N menghasilkan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari setengah N4 berpangkat N ditambah 2 berpangkat N dikalikan dengan X berpangkat N. Karena AN adalah koefisien X berpangkat N dalam PX, kemudian selanjutnya poset. Misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga A, B ada di dalam R jika A membagi habis B. Karena jika A membagi habis B berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik atau tolak setangkup. Kemudian karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi refleksi atau memantul. Kemudian yang ketiga, karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. R adalah sebuah relasi transitif atau menghantar. Dengan demikian R adalah sebuah relasi penguraian parsial. Contoh, himpunan Z plus adalah himpunan bilangan bulat positif dengan relasi kecil sama atau kurang atau sama dengan adalah sebuah parsial order pada Z plus. Hal ini berlaku pula untuk relasi besar sama. Jawab, bila A, B ada di dalam R jika A kecil sama B, maka karena setiap bilangan bulat sama dengan dirinya sendiri atau refleksif, kemudian karena A kecil sama B dan B kecil sama A kecuali A sama dengan B. Kemudian jika A kecil sama B dan B kecil sama C, maka A kecil sama C. Kemudian lattice. Sebuah lattice L adalah sebuah poset di mana in A, B dan sub A, B ada untuk sebarang A, B dalam elemen L. Diagram hasil dari poset berhingga S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan B jika A, B. Contoh, pada himpunan S yang beranggotakan A dan B,
Pengertian dari A, B, dan AB. 1. A kecil sama A join B. B kecil sama A join B, maka A join B adalah sebuah batas atas upper band untuk A dan B. Kita dapat mengatakan demikian karena dari pertidaksamaan di atas terlihat bahwa A join B selalu lebih besar atau sama dengan A atau B. Yang kedua, jika A kecil sama C dan B kecil sama C, kemudian A join B kecil sama C, maka A join B adalah sebuah batas atas terendah untuk A dan B. Yang ketiga, A met B kecil sama A dan A B, maka AB adalah sebuah batas bawah untuk A dan B. Jika C A dan CB kemudian CAB, maka AB adalah batas bawah terbesar untuk A dan B. Kemudian yang ketiga, aljabar Boolem. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan sebuah operator unar, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda. Yang keempat, gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika Boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Kemudian kita masuk pada graf. Suatu graf G adalah pasangan VE yang mana V adalah himpunan tak kosong yang anggotanya disebut vertex dan E adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan-pasangan tak berurut dari vertex V dan disebut EDG. Suatu EDG yang menghubungkan pasangan vertex yang sama yaitu VV disebut loop. Dua buah EDG atau lebih yang mempunyai vertex ujung yang sama disebut paralel EDG. Kemudian suatu graf yang mengandung loop dan paralel EDG seperti contoh pada gambar disebut graf semu, dan graf yang mengandung paralel EDG tanpa loop disebut multiple graph. Kemudian derajat titik. Derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Yang ketiga, penyajian dengan matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks adjasensi dan matriks insidensi. Keempat, lintasan terpendek. Sebuah lintasan PN adalah jalan W yang semua titiknya berlainan, sedangkan siklus CN adalah lintasan yang titik awal dan titik akhirnya sama. N menyatakan banyak titik. Kemudian lintasan terpendek yaitu lintasan dari vertex awal ke vertex akhir yang memiliki bobot EDG terkecil. Makanya disebut lintasan terpendek karena jumlah semua bobot pada garis yang dilalui dari titik awal ke akhir itu terkecil. Kemudian algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Menurut Andre Goldberg, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi, seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalan terpendek. Kemudian pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N.
Kemudian yang ketujuh, pohon rentang. Pohon merentang adalah graf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang dapat diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf terhubung. Simpul pada pohon merentang T sama dengan simpul pada graf G dan sisi pada pohon